paling ngeri itu di lantai 2 dan di lantai 4. Katanya lantai 4, tapi Dan itu udah jadi cerita. udah jadi semua cerita orang dari ya? angkatan, tiap angkatan. Dan emang kita nyebut ya ada satu cewek, dia yang tadi gue bilang cewek itu korban pembunuhan itu. Suara itu berkali-kali muncul dan manggilnya nama teman gue. Waktu itu nama teman gue kita sebut namanya Godam. Panggil Dam. Dan itu yang denger bukan satu orang, dua, semuanya denger. Yang gue rasain lagi adalah di rumah teman gue juga sama seperti itu. Malah yang temen gue ngeliat lagi dadah dia. Senyum lagi, senyum lagi cewek, cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah kejadian nyata dari para narasumber yang datang ke sini. Kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman cukup panjang dalam hidupnya. Langsung aja kita ketemu sama orangnya. Halo Bang Rizal. Halo. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih sebelum syuting nih. Pengalaman yang pernah lo alamin. Boleh minta kisi-kisinya nggak sih Bang? Kalau kisi-kisinya gini ya, jadi emang selama hidup gue emang gue belum pernah namanya ngeliat penampakan atau gimana ya sosok gitu. Cuman emang dari segi aura, perasaan apa gimana gue emang selalu dapet kayak gitu. Sering kayak suara-suara. Ini lo alamin dari lo kecil atau gimana? Gue dari TK sih udah ngerasain. Dari TK? Iya. Sampai dewasa gini? Sampai detik ini. Oke. Berarti panjang banget tuh perjalanan. Lumayan sih tapi iya. Oke. Nah, buat kalian yang mau dengerin ceritanya, ini gue yakin akan seru banget. Tonton sampai habis, jangan di skip videonya. Lo skip aja iklannya, videonya tonton sampai habis. Buat kalian yang mau bercerita di Narasi Misteri, punya pengalaman pribadi, lo bisa DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Jangan lupa untuk di follow juga. Dan buat yang mau konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram, lo bisa follow TikToknya Narasi Misteri karena di sana ada konten yang sangat berbeda dari YouTube dan Instagram. Dan jangan lupa jika kalian mau terus mendengarkan cerita-cerita pengalaman orang yang nyata terjadi, terus support Narasi Misteri dengan nyalain lonceng notifikasinya dan share sebanyak-banyaknya. Ya udah, langsung aja kita ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Rizal, boleh lo ceritain gak sih nih awal mula pengalaman lo yang lo alamin ini nih? Awal mula tuh kejadian sekitaran waktu gue SD kali ya. Jadi pertama kali banget gue digangguin waktu gue SD itu gue sering banget ditinggal sama orang tua kalau misalnya lagi ke pasar. Jadi gue emang selalu bangun pagi. Nah kebetulan gue waktu bangun pagi itu emang gue selalu tidur dekat TV sama lemari gue lah. Dan itu ngadep ke arah tangga lantai 2 gue ya. Nah disitulah mulai gue kayak dirasa diganggu, kayak ketibanan atau gimana. Cuman di situ emang kayak yang gue lihat emang cuma bayangan blur seorang sosok putih aja sih di rumah gue. Cuman emang dari kisah banyak cerita dari orang-orang yang bisa tahu di rumah gue emang ada 2 sosok di situ. Satu warna putih, yang satu warna hitamnya di atas gitu. Nah, kejadian ini tuh berlangsung sampai bukan gue doang yang ngerasain. Jadi sampai dari karyawan-karyawan bokap gue. Kebetulan bokap gue kan emang dia tukang jahit. Jadi dia punya karyawan. Nah, karyawan ini kita sediain kamar di atas gitu. Satu ketika mungkin karyawan ini juga salah satu saudara gue juga. Dia tuh pernah ditampakin sosok yang tadi gue ceritain yang warna hitam, tinggi, ngejulang tinggi. Nah itu mungkin kalau di rumah gue banyak yang ngalamin kayak gitu. Banyak orang juga yang masuk rumah gue kayak hawanya panas, masuk rumah kamar gue padahal di situ banyak ventilasi. Nah gue di sini juga baru tahu nih, jadi rumah gue itu kata orang sekitar dilewatin lah satu jalur.
yang disebut katanya kerajaan setan. Salah satunya rumah gue yang masuk jalur situ. Jadi apapun yang gue rasain di rumah itu kayak emang udah hal biasa sih yang gue dapet sampai ini. Nah, satu ketika mungkin waktu itu gue baru ngerasa mulai di SMP, gue mulai ada kejadian lagi di SMP bisa kayak ngerasa dari itu karena gue waktu itu SMP kebetulan di suatu negeri Bekasi, kebetulan di daerah Harapan Jaya. Di situ emang lokasi sekolahnya lumayan kita orang kalau misalnya masuk situ kayak suasananya kayak rumah sakit lah, lorong-lorong rumah sakit rumahnya. Nah situ tiap sore gue kayak ngeliat kejadian kayak nggak ada angin, nggak ada apapun, itu jendela bisa jalan sendiri, tutup buka saking kencengnya. Terus ada lagi di bagian ruang lab komputer kita, kadang-kadang komputernya juga bisa nyala sendiri. Dan itu yang gue alamin sama teman-teman gue kalau misalnya kan kita pulang sore, apalagi dapat kelas sore. Tapi setelah itu beranjak kayak sampai kelas 3 kita nggak dapat gangguan apa-apa, baru rasain lagi di SMA. Kebetulan SMA gue adalah SMA swasta di salah satu Bekasi. Di situ lumayan disebutnya mungkin kalau dari segi nama orang bakal ngira itu sekolah umum, tapi ahlinya itu adalah waktu di angkatan gue itu sekolah Islam. Jadi siswanya di situ banyak kan mayoritas Islam semua. Sampai kita masuk sekolah juga belajar ngaji, mau masuk ngaji juga. Nah dari situlah itu mulai kejadiannya sampai berantet sampai sekarang. Kejadian yang paling konyol waktu SMA itu waktu acara kita ada namanya pesantren kilat. Jadi satu ketika emang katanya sih di salah satu ruangan situ horor juga lumayan. Cuman yang gue dengerin emang waktu itu emang cuma suara-suara tangisan. Dan katanya juga banyak yang nongolin. Cuman dari gue sih emang guanya nggak percaya atau gimana, ya nggak pernah ngerasain sih. Cuman dari banyak yang nunjukin foto-foto kayak di sini fotonya di bagian tangganya itu ada sosok cewek lagi ikut duduk foto bareng. Itu waktu itu nggak salah bareng sama eskul dari pramukanya. Tapi gue sampai sekarang sih nggak ngerasain. Cuman gue ngerasain banget setelah gue jadi alumni. Dan itu gue ngelakuin diksar untuk eskul gue sendiri. Nah kejadiannya waktu itu gue emang datang sekitaran jam 10-an. Karena telat, emang habis kuliah juga. Di situ gue datang dengan posisi gue ngeliat aura di sekolah juga udah enak menurut gue. Tapi gue jalannya ya bismillah aja. Semoga nggak kenapa-napa lah anak-anak didik gue. Satu ketika mulailah nih kita untuk istirahat dulu sebelum namanya jerit malam. Di situ gue mulai ngerasa nggak enak. Ada salah satu anak didik gue duduk diam di pojokan dengan mata kosong. Nah di situ gue mulai ngerasa ini anak tuh kayak kenapa ya kalau yang lain pada tidur tapi dia kayak bengong aja kayak ngeliatin satu titik di arah pojok. Nah gue yang punya inisiasi untuk panggil salah satu panitia cewek untuk ajak dia ngobrol atau ajak keluar. Saking pas lagi udah ngobrol ternyata si cewek ini pengen ke toilet. Ya udahlah kita dampingin ke toilet bareng gue juga. Dan yang anehnya di situ dia milih toilet paling pojok yang emang dari dulu gue udah tahu horornya di situ gimana. Kita tungguin sampai berapa menit, ternyata ini anak kok nggak keluar ya gitu. Akhirnya ternyata ya dia kayak cuma bengong aja di dalam kamar. Dari situlah gue mulai kayak daripada kenapa-napa gue calling untuk guru agama gue untuk bantu nenangin dia. Nah dari situ dia mulai nenang, barulah kita untuk ngerasain jurit malam kita. Dari situ kan gue jurit malam itu kayak untuk mantau aja dari tiap pos ke pos. Cuman aura gue bener-bener badan gue panas kayak waduh kalau dilanjutin parah nggak ya gitu ya. Ya udah menurut gue dari anak-anak semuanya yang percaya dan di situ juga ada guru agama didampingin juga. Ya udah kita lanjutin sampai seketika waktu itu ada satu junior gue surupan. Dan anehnya dia orangnya salah satu orangnya pendiam, ketawanya juga gue tahu banget dia ketawanya kayak gimana karena gue juga deket sama dia.
Tapi pas lagi kesurupan itu ketawanya beda. Dan akhirnya kita coba cari tahu, ternyata emang penembus itu dari dulu. Dan konon ceritanya dia adalah seorang yang pernah mati dibunuh di tempat situ. Dan ceritanya juga adalah katanya SMP sama SMA gue kan depan-depanan. Dan di SMP-nya itu adalah bekas kuburan katanya. Tapi gue juga sampai sekarang gue nggak pernah mencari tahu tentang berita kebenarannya karena gue ya fokus aja untuk sekolah. Tapi ya gue di SMA itu emang kayak dari dulu seneng buat kayak ya mana sih yang horor gitu, kayak merasa gue tertantang tapi pengen tahu aja gitu kan. Kebetulan SMA gue tuh bentuknya dia letter U gitu, sebenarnya bukan letter U, jadi untuk SMP-nya letter L tapi untuk SMA-nya letter L tapi ke belakang lebih panjang, jadi bentuknya kayak U gitu, kayak Y lah, Y bentuk Y gitu. Nah di situ emang ada beberapa ruangan yang horor. Mungkin gue bisa sebutin ada di lantai 2 sama di lantai 4 salah satunya. Yang gue ngerasa banget tuh di lantai 2 waktu gue UN. Ini awalnya gue kira gue cuma halus sendiri gitu. Mungkin ada dari teman gue yang lagi nangis karena nggak bisa ngerjain UN-nya karena kesusahan. Tapi gue pas lagi cek kanan kiri nggak ada yang nangis, dan itu mereka cuma fokus semua. Dan gue saking penasaran, gue nyampe ngeliat ke atas, gue ngeliat-liat, gue lebih mastiin lagi ini gue yang denger sendiri apa enggak. Gue tanya teman sebangku gue sebelah gue, ternyata dia juga dengar, dan itu suara cewek nangis. Itu berlangsung UN itu kalau nggak salah 3 hari atau beberapa hari. Selama itu suara itu selalu ada, dan itu kita baru omongin sama anak-anak, ternyata di kelas sebelah juga dengerin, bukan gue doang. Dan itu kayaknya emang lumayan terkenal, apa ya, diangkat gue lumayan horor sih dari cerita-cerita. Cuman teman-teman kita angkatan gue emang anaknya badar-badar sama gitu mah ditantangin semua. Dari situ ya gue belajar tentang agama juga untuk membela diri gue dari hal-hal semacam itu. Masuklah gue ke dunia kampus. Dan di dunia kampus ini sebenarnya sih untuk cerita horor, apa ya, cerita pengalaman paling serem sih nggak ada sih. Cuman yang gue alamin benar-benar gue rasain itu ada di 2 acara waktu itu. Acara pertama adalah makrab dari UKM gue sendiri. Yang kedua adalah acara BEM. Waktu itu tentang latihan pemimpinan lah. Nah yang pertama itu kalau nggak salah gue rasain waktu di acara UKM gue, karena waktu itu kebetulan gue ngejabat jadi salah satu staff di UKM tersebut. Dan gue ketua acaranya. Di situ kita dapat satu villa yang lumayan gede, lumayan besar. Cuman emang yang ikut cuman nggak terlalu banyak sih. Dan gue baru tahu cerita tentang villa itu adalah villa lumayan vintage lah, itu lumayan kayak kesan-kesannya kayak lama gitu dengan lukisan-lukisan lama. Dan gue baru tahu di situ horornya minta ampun katanya. Posisi bus kita udah pada berangkat. Oke lah, kebetulan kita berangkat menuju ke penginapan tersebut. Di situ kebetulan gue juga sama temen gue yang emang lulusan pesantren sih, cuman ya nggak terlalu alih-alih banget karena jadinya kita manggil untuk alumni biar ada salah satu nge-backup di sana untuk kalau misalnya kenapa-napa. Oke lah, kita masuk, dapat pas itu pemilihan kamar. Kebetulan gua yang panitia dapat kamar belakang, dan itu view-nya adalah balkon dan kolam renang. Itu lumayan, menurut gue pandangan gue, wah gila sih kalau diketok, gokil nih, yang ada loncat-loncatan semua. Akhirnya kita pindah kamar, dan di situ gue mulai, emang tiap malam gue kan begadang sama temen gue ya, main PS lah kita di laptop untuk ngadain turnamen. Pas itu ada kejadian gue bener-bener kayak lagi di luar, kayak badan gue sekejur tuh panas nggak jelas, padahal itu udara di luar lumayan lah, namanya puncak kita tahu dingin. Itu mulai panas. Cuman kejadian parah yang gue alamin sendiri sih, gue cerita di sini, adalah waktu gue ke kamar mandi. Posisi emang ada 2 kamar mandi. Di situ gue denger ada percikan air, padahal air nggak hidup. Nah, di itu mungkin gue skip sendiri. Gue baru cerita sama teman dekat gue yang sendiri yang emang deket lah dari awal kita kuliah.
gue cerita gini emang ya mau gimana ya, hotel villa tersebut yang terkesan horor banget, emang murah tapi gedenya minta ampun gede, murah. Itu posisinya penginapannya salah satu arah mau ke villa yang lumayan gede, gue lupa namanya sono apa ya, pokoknya ada dekat situ. Di situ benar-benar kayak hawanya benar-benar kayak wah gila sih, jangan sini lagi kalau misalnya ada cara untuk makrab. Nah, yang kedua adalah yang gue BEM itu kita BEM salah satu di Wuppertal. Nah, itu acara kita rencana waktu itu sebelum acara jurit malam, kita untuk survei dulu lah, survei lokasi tempat pos-pos yang akan dilakukan jurit malam itu. Kita muter, mungkin awal muter gue kayak merasa ya udahlah biasa, ini mungkin kayak gue pengalaman biasa, sampai di satu titik yang lumayan horor dari cerita orang-orang dari dulu, yaitu kamar mandi. Katanya kamar mandi di Gabus apa yang paling pojok yang dulu benar-benar horor. Di situ mulai tuh hawa gue mulai kayak badan gue berat, semua badan gue tuh bulu kuduk bulu miring, panas badan gue nggak tahu gue ketempelan apa enggak, cuman ada satu teman gue yang emang benar ketempelan. Ya alhamdulillahnya bisa lepas sih. Nah dari situ kita daripada ngambil resiko ntar malah kita yang rempong dengan anak didik kita, ya udah kita ganti rutenya untuk cari yang aman. Nah kejadian itu gue juga waktu di Wuppertal, karena gue sendiri juga, itu pas lagi gue ke toilet sih, benar-benar digangguin banget sih, kayak dicolek, badan gue merinding semua, kayak benar-benar kayak gue rasain itu nyampe pulang sih. Cuman setelah beberapa hari kemudian ya udah biasa lagi, normal. Nah setelah itu mungkin gue nggak ada ngerasain ya di kampus, cuman ada yang paling the best ya, ini sih yang gue rasain adalah di kantor sih. Oh nggak ada lagi satu, sebelum itu waktu kuliah di rumah gue. Ini ada cerita lucu, bukan lucu sih, konyol juga, nggak masuk akal lah buat gue. Jadi ketika gue bangun gue mau tidur jam 2 kalau nggak salah, itu posisinya gue lagi kebelet kencing. Di posisi gue masih kuliah, kebelet kencing gue, ya udah akhirnya gue ke kamar mandi. Tapi setelah dari sebelum kamar mandi itu gue kayak bunyi dengar orang lagi makan, kayak orang ngambil sendok, ambil nasi, makan, bunyi piring sama sentuhan piring sama sendok gitu. Gue kayak wah ini apaan ya, mungkin bokap makan kali ya. Pas gue cek pas lagi mau keluar, ternyata nggak ada bokap sama sekali. Jeda dari suara itu pas lagi gue keluar nggak nyampe berapa detik. Nggak mungkin lah kalau misalnya orang habis makan langsung cabut bisa hilang, nggak mungkin kan. Akhirnya ya udah, gue putusin kamar mandi. Setelah dari kamar mandi gue mutusin buat tidur lagi kan. Sebelum masuk pintu kamar gue, di sini posisi dekat kamar gue ada lemari panjang, ada TV juga di situ. Nah di situ gue dengar suara kucing. Awal gue bilang mungkin kucing luar kan, gue cek keluar nggak ada. Pas gue masuk lagi, kucing itu bersuara ngeong lagi. Akhirnya gue dengan iseng gue tendang lemarinya. Nama keras. Akhirnya kan ya udah oke, nama keras. Gue bangunin abang gue lah untuk kita yang ngecekin dengan benar ini suara kucing di dalam apa enggak. Akhirnya kita gedor lagi, ternyata benar fix ini kucing di dalam. Tapi yang kita bingungin, ini kucing muncul dari mana, bisa masuk ke dalam dari mana, karena posisi antara tembok sama lemari itu jedanya cuma segini, nggak make sense lah kucing masuk kan. Oke, kita cek di lemari. Pertama kita buka lemari paling gede, ada 2 kanan dan kiri. Pas kita buka emang ada yang bolong. Kalau bolong pun juga mungkin tikus aja bisa masuk. Oke, aman. Kita buka, nggak mungkin dong kita cek nyampe ke belakang. Jadi di atas lemari di atas itu lemari gue panjang lah, pintu di sini, pintu lagi. Nah di sini ada lowong untuk naruh berkas. Itu kan sampai kita cari nyampe lubang nggak ada. Akhirnya kita mutusin untuk buka lacinya. Itu lacinya nggak gede lah, bukan segini lah. Pas kita buka ternyata benar ada kucing lumayan gemuk dan hamil. Tapi bukan cuma hanya gemuk, tapi bukan hanya gemuk dan hamil. Dari atas, dari kuping sampai ke kaki, bulunya putih bersih. Kita bingung untuk keluarnya karena posisi kucing itu hamil, dan gue juga nggak pernah lihat itu kucing di sekitaran rumah gue.
apalagi masuk ke tempat lemari itu yang menurut gue nggak make sense banget gitu. Nah dari situ akhirnya gue tanya bokap gue, tadi ayah makan nggak? Nah kata bokap makan. Jam berapa? Jam 1. Nah gue denger jam 2. Habis itu sebelum makan sih sholat gitu. Nah tapi kata bokap gue ada satu makhluk, gue nggak tahu itu apa. Pokoknya waktu bokap gue sholat kayak merasa nggak konsen karena ada yang ngeliatin dari belakang gitu. Dan situ ulang nggak heran sih gue ulang kalau misalnya rumah gue kayak gini, karena yang tadi gue ceritain yang jalur itu. Dan gue di rumah juga sering diganggu tiap jam 2 malam kayak suara ketawa cewek. Dan itu begonya gue gue orang yang namanya penasaran, gue buka pintu ke halaman nyampe ke depan rumah. Kebetulan rumah gue sama jalan raya itu jalan utama dekat banget, jadi kamar, pintu keluar langsung halaman, langsung jalan. Itu gue nyampe ngecek ke jalanan, gue nyampe ngeliat kanan kiri ada cewek apa enggak. Gue cuman ya udah positive thinking, mungkin ada cewek, tapi nggak mungkin lah secepat itu perginya. Oke, pas itu gue mau tidur, ternyata ada suara lagi. Seretan rambut, kayak rambut panjang ngeseret di lantai kayak bret gitu. Kan konon katanya kalau misalnya suara yang jauh di dekat dan suara yang dekat di jauh. Gue nggak percaya tentang itu juga, tapi ya udahlah, gue yang tipikal orangnya kayak gini, yang barbar juga. Gue bilang, lu boleh lewat sini, lu boleh nangkring di sini, asal jangan ganggu, jangan berisik. Gue bilang, gue pengen tidur. Dan itu gue alamin sering banget, kayak bunyi-bunyi di rumah tuh sering. Kalau di rumah kayak gue bukan udah nggak heran lagi, ya udah biasa aja. Lagi makan aja yang kayak tiba-tiba ada yang nyaut. Gue bilang, kenapa ya? Gue bilang, ya lu mau main ya main aja, nggak usah ganggu, gue mau makan. Nah dari itu gue bilang ya udah, selama kayak gini gue bilang gue percaya akan adanya itu, tapi yang realnya itu lagi gue di kantor. Tragedi pertama kali gue di kantor itu adalah gue pulang jam 11 malam. Posisinya kantor gue dulu cuman satu ruangan gitu. Jadi dulu kita gabung sama kantor satunya lagi. Nah kebetulan kantor ini adalah sister company, bukan sister company, perusahaan keluarganya. Jadi anaknya punya perusahaan lagi di satu tempat yang sama. Posisinya kita lagi tuh pulang jam 11 malam habis dari tempat gudang dari kantor tersebut, bukan kantor kita, dari kantor partnernya atau keluarganya. Nah kita situ emang nyalain AC lah ya, kita lagi main game lah, ngerokok nge-vape. Akhirnya kita untuk mutusin pulang jam 11, kita matiin semua nih, lampu matiin, AC matiin. Dan apa yang terjadi pagi, ruangan itu banjir oleh AC. Nah, ruangan itu banjir oleh AC. Posisi gue itu masih di rumah, belum berangkat. Kebetulan HRD gue datang lebih pagi. Dia nelpon gue, ini gimana? Ruangan banjir. Waduh, panik dong gue sama yang bertiga. Gue bilang, akhirnya gue bertiga nyalain, udah lu matiin belum? Udah. Nah dari situ gue bilang, kok bisa ya seorang makhluk halus bisa nyalain AC gitu? Apa karena kepanasan juga, gue nggak ngerti gitu. Masa ya setan kepanasan sih, kan dia dari api juga gitu. Dari situ kita emang banyak buat gangguan, sampai terakhir bos gue yang diganggu. Posisinya gedung lama yang gue tempatin yang itu dibikin kantor baru lah. Sebelum kantor baru di situ ada toilet lumayan gede, ada urinoirnya juga. Nah posisinya kalau nggak salah dengar ceritanya, bos gue lagi pipis di urinoir nih, kencing, buang air kecil di urinoir. Kebetulan bos gue diganggu karena katanya kera di sampingnya hidup sendiri. Dan tragedinya banyak banget di kantor itu yang sampai membuat gue kayak, wah gila sih nih, parah sih. Kalau mungkin yang orang biasa atau gimana mungkin bakal kesurupan sih, kayak digangguin. Awal kerja gue juga pernah, ini jam 8, bukan jam 8, jam 7 sore loh, HRD gue ditongolin depan mukanya sendiri. Tanda konteks ya mungkin yang dibalut kaun putih depan mukanya, persis ngejerit sejerit-jeritnya di kantor. Saking kita satu kantor tuh nanya kenapa, padahal kita di situ ada.
Dan emang teman gue di situ ada teman gue yang emang salah satu, gue nggak bisa dibilang indigo apa gimana ya, gue nggak tahu indigo apa enggak, tapi katanya dia bisa lihat. Jadi emang di kantor gue banyak sih. Dibalut kain putih itu apa? Poci. Yaps. Jam 7 loh. Jam 7. Malam. Jam 7 malam. Iya, gue jam 7 malam bisa aja nampakin gitu, kita nggak ada yang tahu ya. Cuman gue ya udah mungkin dia namanya cewek ya, kita nggak mungkin bohong. Kebetulan ya dari gue cewek kan, ngejoret nangis pokoknya. Ya gimana lah, cewek. Kalau cowok mungkin gue masih kayak, mungkin bohong lu atau gimana, ini cewek gitu. Dan gue sampai ngerasain sendiri waktu itu adalah, ini yang keduanya. Jadi di kantor gue tuh ada acara bulu tangkis lah kita tiap hari Kamis apa lupa. Nah kebetulan waktu itu gue bulu tangkis, ternyata ada barang satu gue yang ketinggalan. Akhirnya gue ambil setelah pulang bulu tangkis doang. Gue masuk, itu kondisi ruangan semua udah gelap, mati. Ya udah gue meraniin diri karena gue tahu juga di situ ceritanya kayak gimana. Pas gue masuk, entah kenapa mungkin kalau angin yang bisa ngegeser mouse, angin gede mungkin bisa mouse kegeser ya. Kan lumayan mouse gede. Kebetulan di situ nggak ada kipas angin, cuman AC. Nah mungkin dong AC ngegerekin mouse. Itu posisi MacBook tim desain nyala sendiri. Posisinya gue ngambil di belakangnya dia. Jadi ini MacBook, sini gue ngambilnya. Dan kebetulan casan gue di situ pernah kata temen gue yang bisa lihat, di situ biasa nongkrong. Gue ngambil di situ. Dan di situ gue masuk dengan pedenya, gue bilang badan gue kayak panas, ada yang ngedeketin, ada yang nempelin gitu. Gue udah bilang ya udahlah, gue dengan santainya, cuman gue udah nggak masa bodoh. Ya akhirnya gue ceritain ke temen gue, ya ternyata emang ya penunggu situ yang emang iseng sih, sering gerak-gerakin. Cuman ada yang satu benar-benar serang, gue takut sih gitu. Bukan takut gue ceritain, mungkin di sini kan gue jaga ada teman gue, takutnya ntar kenapa-napa. Itu pengalaman paling parah sih kita yang di kantor. Cuman yang gue yang tipikal yang paling parah cuman yang itu doang sih yang gue heran di kantor gue, kayak AC bisa nyala sendiri, terus di keyboard MacBook bisa nyala sendiri. Kalau ada timer juga nggak mungkin timer jam segitu nyala gitu. Jadi kayak gue cuman emang kayak bisa ngerasa, cuman nggak bisa ngeliat sih gitu. Cuman emang ya buat gue hal yang emang udah makanan dari kecil gak sih gitu. Tapi ya udahlah, selagi dia nggak ganggu, kita nggak pengen takut gitu. Lagi pula juga dia nggak bakal berani sama kita kalau misalnya kita mau ngapa-ngapain, malah dia takut kalau kita kenapa-napa kita ngelawan gitu. Intinya ya gitu sih. Berarti lumayan deket lu ya sama hal-hal yang kayak gini. Termasuk bisa dibilang deket karena dari kecil lo ngalamin. Iya, ngalamin itu. Ya. Mungkin kalau yang dibilang apa sih ya, sleeping astral apa gue lupa, yang kalau misalnya kayak tidur arwahnya udah matanya udah kebuka nih, arwahnya tapi belum masuk gitu. Cuman kayak udah ngerasain kayak gitu dari kecil sih. Tapi gue kayak sampai gue waktu itu pernah ngajak teman gue main ke rumah gue lah. Dan temen gue ngerasain juga hawanya beda. Padahal itu kamar itu ada ventilasi, bukan kamar tertutup. Jadi gue di situ di rumah gue ada 3 kamar. Paling belakang dekat kamar mandi itu ada ventilasinya. Yang tengah itu ventilasi cuma di atas. Jadi benar-benar kayak ketutupan dari sinar matahari. Yang kedua kamar gue dekat jalan tadi. Itu kamar yang nggak ada ventilasinya pun nggak panas, tapi yang ada ventilasinya malah panas banget. Dan kejadian itu banyak orang pintar juga bilang, ya emang ada sih. Dan yang anehnya itu adalah kata orang di rumah gue tuh ada satu ngejulang pohon kelapa tinggi. Itu adalah salah satu cincin pemberian dari anak kecil dulu. Zaman bokap gue masih muda, jadi beli cincin itu ngebantu anaknya. Di cincin beli harganya berapa lupa. Buat cincin giok gitu. Di dalamnya tuh kayak akar kelapa. Cuman waktu bokap udah bayar, terus ngeliat bocah itu udah gak ada kata ceritanya. Nah, saking cincinnya itu dulu ada sampai krisis moneter, itu cincin ada yang pengen ngejual seharga 5 juta atau 10 juta waktu zaman moneter. Gede tuh uang segitu. Wah, pada zaman itu. Mungkin udah sekarang sekitaran bisa 50, 100 iya, gitu jutaan ya. atau 1 M nyampe kali ya. Pas yang mau kejual, cincin hilang. Padahal tahu naruhnya mana.
Dan katanya itu cincinnya yang ngejulang. Tapi gue sih walau alam aja ya, mau itu orang pintar mau ngomong bener apa enggak, ya udahlah gitu. Ya bener gue, ya udah kalau emang ada ya udah, kalau emang ntar ketemu alhamdulillah gitu. Tapi katanya emang nanti bakal ketemu, yang nemuin adalah anak cowoknya. Dan kebetulan di itu gue sama bang gue doang yang berdua cowok. Sebenarnya gue berempat bersaudara, 2 cewek 2 cowok, tapi 2 ini. Cuman sampai sekarang ya kita nggak percaya tentang cincin gitu sih. Dan ya, belum ketemu? Nggak ada ketemu. Padahal kita juga, nah ya kebetulan kan gue orang Minang nih ya. Kita tau lah, apalagi gue pesisir, bagian pesisir tau lah namanya mistisnya seperti apa. Percaya tentang batu-batu cincin kayak gitu. Cuman gue sering banget dibawain batu cincin. Ini buat si ini, buat kakak, buat ini, buat yang pertama, buat kamu, buat saya. Cuman nggak pernah percaya tentang gitu ya. Kita emang dari kecil udah dididik tentang agama, ya udah percaya kita Al-Quran aja. Cincin itu ya cuma sebagai perhiasan aja gitu, buat percantik kita berfashion atau gimana. Cuman nggak pernah percaya tentang itu. Ya udah latin, gue percaya tentang itu, tapi gue nggak mempercayai bahwa dia bisa ngebunuh atau gimana sih. Ya udah, kita emang saling berdampingan kok, diciptain. Paling ya itu sih pengalaman gue yang banyak. Bang, balik ke awal tadi nih, gue mau nanya nih. Kan awal mula yang lo ditampakin dari yang putih sama yang hitam tuh. Iya, gue yang putih doang. Lo yang putih doang? Iya. Yang hitam itu yang ngelihat orang yang ada di rumah, iya, yang karyawan bokap. Itu lumayan sering nggak terjadi? Enggak sih, gue cuma sekali. Cuma sekali? Dan yang karyawan gue juga cuma sekali. Jadi setelah karyawan gue itu memutuskan untuk buka usaha lagi sendiri, akhirnya bokap gue dapat itu. Tapi yang nempatin kedua aman-aman aja. Oh. Mungkin karena gini kali ya, dia satu punya rajin sholat atau baca Quran rajin, mungkin kayak nggak diganggu. Jadinya aman ya? Aman sih. Tapi kayak gue juga selama ini kayak nongkrong di atas bareng teman-teman gue, barbekyuan dan lain-lain, kayak aman-aman aja sih. Kayak nggak ada, cuman emang hawanya panas sih. Berarti rumah lo itu yang emang hawanya panas, padahal ventilasi dan apa itu menghadap ke jalan ya? Iya, tapi kalau yang di kamar gue enggak. Kamar lo nggak menghadap ke jalan? Cuman yang gue rasain kamar belakang. Dulu banget gue udah pada gue kayak kok panas ya gitu. Udah ada kipas. Gue kan emang biasa pakai kipas, nggak kuat pakai AC. Kayak kok panas ya, masih panas ya. Kayak hawanya pengap, bukan panas sih, satu pengap juga. Padahal ventilasi. Cuman ya udah kita jalanin. Namanya di situ udah tinggal dari tahun 85 kalau nggak salah bokap. Oh. Dari awal rumah cuma satu, sampingnya kebun pisang, sampai jadi luas dibangun, gitu, dibangun. Kayak udah tragedi kayak gitu ya udah jalan seiringan aja. Dan area rumah lo ini nih yang katanya jalur apa kerajaan jin tadi ya? Ya itu gue juga nggak tahu sih ceritanya gimana gue katanya. Itu siapa yang ngomong? Jadi ke lo atau keluarga? Bukan keluarga sih. Jadi gue sering namanya di situ ada masjid. Jadi kita remaja musola situ lah. Jadi kita sering nongkrong nyampe malam. Ada salah satu tetuanya, bukan tetua sih, alumni situ yang udah yang lama lah, seniornya lah, ngomong rumahnya dia juga salah satu jalur. Jadi kayak ini jalur rumah gua, jadi nyerong gitu, nyerong, dan itu ngelewatin rumah gua dan rumahnya dia. Itu makanya nggak aneh sih, gue juga ya, oh gitu ya, gue kayak iya udah ya oke gitu, untuk mempercayai aja. Gitu. Berarti rumah tetangga lo ini nih sering ada gangguan juga atau nggak pernah lo mau nanya? Gue sih ngerasa sih. Lo ngerasa dari rumah dia juga ada sesuatu? Iya, pas itu gue ngerasa waktu di kamar mandinya. Oh, cuman dianya nggak ada cerita ke lo atau cerita langsung dari dia itu nggak ada, lo denger ya? Gue sih nggak pernah tahu, pas itu emang dibilang cuman waktu emang cerita itu aja, jadi tau lah tentang itu. Berarti emang benar ada di rumah lo juga ya gitu. Cuman emang daerah rumah gue juga emang banyak, katanya sih banyak yang lihat, cuman kayak sekilas aja gitu. Saking ada kayak waktu itu tukang beca atau gimana ngeliat di atas rumah temen gua, cewek, rambut panjang, baju putih. Jam berapa ya? Jam 2 kalau nggak salah ceritanya. Waktu gua zaman SD itu. Terus yang gua rasain lagi adalah di rumah temen gua juga sama seperti itu. Malah yang temen gua ngeliat lagi dadah dia. Senyum lagi, cewek cantik. Wow.
Cuman kalau gue cuman kayak kelibat gitu bayangan aja sih waktu kita lagi main, ya namanya bocah dulu kan main gaple, kalah puterin komplek. Pas itu saking capeknya kita pada mau ke atas nongkrong, itu posisi sama juga di kamar mandi kayak wah itu apaan ya, itu gue masa bodoh mancing aja. Dan lo nggak tahu juga itu sosok yang sama atau enggak dengan yang orang-orang lihat di situ ya? Gue denger ceritanya banyak yang lihat sih. Cuman gue kayak sering mantau ke atas sih, gitu kayak nggak ada apa-apa gitu. Cuman katanya ada yang ngeliat kayak gitu, cewek senyumin lagi gitu. Senyumin. Nah, ada satu sama kejadian, oh ini lucu, ini ada lagi satu sih, juga emang agak nge-flashback lagi. Jadi ini ke masalah yang tadi yang remaja musola, kita sering namanya kita liburan lah ke villa salah satu yang punya musola tersebut. Ini bukan gue yang dengerin doang sih, jadi satu ruangan ngedengerin semua. Jadi abis kita, kalau nggak salah itu acara abis kita mandi di air terjun apa gimana, kayak curug gitu, malamnya kita istirahat kan. Nah itu pada lagi main gap, abis ADRT kita nentuin untuk kelanjutan ini organisasi gimana. Nah abis itu kita pengen makan-makan, ada yang ngucapin Assalamualaikum sambil geder-geder. Dan gue bilang, siapa ini? Gue bilang, tengok-tengok siapa nih, gue bilang. Arahnya dari sana. Suara itu berkali-kali muncul. Dan manggilnya nama teman gue. Waktu itu nama teman gue kita sebut namanya Godam. Manggil, Dam. Dan itu yang denger bukan satu, ada dua. Semuanya denger. Dan di sharing nggak ada siapa-siapa? Nggak ada. Arahnya dari pintu masuk? Arahnya dari dapur. Dari belakang? Dapur. Kan dapur, kamar mandi, terus sebelahnya ada pintu. Nah di situ kacanya. Di luar kaca itu. Dari belakang ya? Dari luar. Jendela. Dan itu yang gue rasain bukan gue doang, jadi emang teman-teman gue ngerasain semua. Dan gue bilang, ya udah sih kita masa bodoh gitu. Kita juga selagi dia nggak ngeganggu, kita sini have fun, nggak ngeganggu dia, nggak ngomong kotor, ngapain takut gitu. Kecuali emang kita berperilaku yang enggak, barulah salah gitu sendiri gitu kalau kena. Ya ada aja cuman kayak gitu. Udah gue percaya tapi nggak kayak saking nggak percayain banget, nggak gitu, nggak ngelebihin Tuhan, nggak, ya udah percaya sama kita berdampingan udah. Nah ke zaman lo SMA nih, zaman lo SMA lo kan masuk ke pengurusan apa tadi yang organisasi iya. itu yang ngebawa anak-anak tuh. Nah itu kan kejadian di kamar mandi ya? Iya, bukan di kamar mandi dong, banyak di ruangan kelas. Di ruangan kelas, kamar mandi, UKS, sampai di lantai 2. Oh iya. Lantai 2, lantai 4 sebenarnya ada, teman. Iya, lantai yang paling serem lantai 2 dan gue paling tahu lantai 2 belum, soalnya waktu lantai 4 gue belum pernah ngerasain apa-apa sih. Karena waktu dulu SMA gue juga belum jadi sih, jadi kayak letter L tapi sini masih kosong, tanah kosong. Jadi kelasnya cuma masih dikit. Sekarang memang udah panjang. Dulu masih ada bangunan kosong. Itu bangunan baru atau bangunan lama? Apanya? Sekolah lu tuh? SMA-nya ini? Termasuk bangunan lama? Termasuk lama. Oke, bangunan lama. Itu berapa lantai totalnya? 4 lantai. 4 lantai? 1, 2, 3, 4 ya. Lantai dasar dihitung 1. Oh, lantai dasar dihitung 1 ya. 4 lantai. Dan emang paling ngeri itu di lantai 2 dan di lantai 4. Katanya lantai 4, tapi dan itu udah jadi cerita. Udah jadi semua cerita orang dari ya? angkatan, tiap angkatan. Dan emang kita nyebut, ya ada satu cewek, dia yang tadi gue bilang cewek itu korban pembunuhan itu katanya sih. Dan itu ada di tangga di lantai 2 dekat tangga paling pojok. Dia nunggu di situ. Dan itu pembunuhannya terjadinya di sekolah itu? Sebelum ada sekolah itu kayaknya. Kan yang tadi saya dibilang itu bekas kuburan juga katanya sih. Dan pernah ada tragedi di situ. Kayaknya sih. Makanya dengar dari cerita tiap angkatan ya ceritanya seperti itu. Sosok cewek itu. Ya udah kayak gitu. Makanya kayak kejadian kayak ada yang ngeliat mata merah, mata doang, ada yang ngeliat kepalanya doang atau gimana. Iya, udah jadi cerita buat kita aja gitu. Udah emang ya udah ada di situ. Ternyata. Dan banyak yang ngalamin ya? Banyak. Tapi untuk kemasukan enggak sih? Kemasukan enggak ada? Enggak. Alhamdulillah untuk di SMA enggak, SMP iya banyak. Apalagi pas hujan.
Ah, Salah satunya kan biasanya hujan kayak gitu juga banyak di SMP SMA kayak gitu. Tapi di SMP-nya banyak yang kena. Cuman di kitanya di SMA enggak sih. Di angkatan gua belum ada yang kena sih kayak gitu. Cuman emang ngerasain kayak gitu banyak. Ditampakin di foto. Jadi foto rame-rame di tangga fotonya. Posisinya cuma di tangga 1 sama tangga 2 lagi pada duduk. Di tangga paling atas muncul. Bayangan. Jelas banget. Di foto. di foto. Jelas banget itu foto malam lah, nggak tahu jam berapa tapi malam. Cuma fotonya udah lama banget ya. Enggak, itu bang angkatan gua. Iya. Iya, itu udah lama banget sih itu. Makanya pas aku lihat, wah gila nyata. Dan itu tersebar di satu sekolah tuh Satu ya. sekolah, satu angkatan. Kebetulan yang waktu itu foto salah satu eskul yang paling dibanggain lah, pramuka di situ. Itu yang namanya anak pramuka. Susah juga kalau gue mau minta fotonya sih udah Iya, selama sudah. itu. Gue juga nggak tahu siapa yang megang Oh, angkatannya. kamera juga zaman Nah, itu zaman masih apa ya. ya, VGA ya. VGA 3GP dulu videonya. Tapi ya nyampe waktu itu ada satu senior gue nyampe kayak ngeberanin diri lantai 4 tidur nggak apa-apa. Oh. Cuman kayak pengen tahu aja bener sih ada nggak sih ganggu nggak sih kita. Cuman dengan mental yang seberani itu ya jadinya juga Iya. nggak berpengaruh apa-apa ya. Apa. Dia nginep di sana. Tidur. tesnya? Nyampe berapa 10 menit 20 menit udah turun-turun. Malam. Malam jam 1 jam 2 kalau nggak salah. Tidur. Gue juga kayak di itu kayak waktu yang suara-suara gitu juga kayak itu siang loh padahal bukan malam. Acara mabit atau pesantren kilat yang kita pulang. Makanya anak-anak tuh padahal udah sediain tidur per kamar per kelas. Pada tidur di masjid semua. Iya sih, ngomongin sekolah biasa aja dengan area yang gelap, kita sendiri jalan ke ujung aja kita Deg-degan kan. deg-degan. Deg-degan serba ada apalagi. Apalagi dengan mental ya gue naik lantai 4 gue mau tahu ada apa sih ya gitu. Makanya gue ya udahlah. Padahal gue juga waktu acara-acara malam kayak gitu sering buat nongkrong sampai jam 3 sampai subuh kayak ya biasa aja gitu kayak nggak ada yang horor banget. Mungkin karena dari kitanya juga kayak ya kita berani ngapain takut gitu. Emang dia bisa ngebunuh enggak kan? Dan lo juga masuk ke pengurusan di zaman kuliah. Iya. Dan lo juga yang nyari-nyari tempat buat acara-acara kampus ya. Kebetulan yang nyari tempat bukan gua. Jadi emang waktu yang tadi yang UKM itu kebetulan emang gua ketua panitianya. Gua ketua acaranya. Cuman gua serahin ke anak-anak, cari budgetnya segini yang murah. Oh, lo taunya di saat lo tahu berita tentang villanya ini di saat udah mau berangkat. Pas di bis. Pas di bis, pas udah jalan. Kita dapat chat bilang. Mungkin tim advance-nya nggak kasih tahu dari awal kali ya. Kita berangkat baru kasih tahu sama tim advance-nya. Dikasih foto-fotonya. Gue sama temen gue yang emang anak pesantren. Wah gila nih. Nih villa fotonya lumayan tua banget. Vintage banget gue nggak dikenapa-napa nih anak-anak. Mana pas itu kalau nggak salah alumni cuma datang dikit banget. Gue bilang wah kacau nih kalau misalkan kenapa gitu kan. Dan nggak bisa ngapa-ngapain nggak bisa ngapa-ngapain, kita juga nggak punya ilmu agama yang benar-benar kuat, cuman basic kan ya bisa baca Quran doang. Dan nggak mungkin di cancel juga tempatnya karena perjalanan udah mulai. Udah bayar juga, bus udah ada, nggak ada alternatif. Udah jalan. Tapi ya alhamdulillah ya. Yang di SMA yang kuliah itu nggak terlalu, yang di acara pertama itu nggak terlalu parah sih menurut gue. Yang di Buperta yang parah. Itu benar-benar gue ngerasa banget sampai badan gue panas banget. Itu benar-benar ya kita tahu lah sejarahnya bumi perkemahan itu. Bumi perkemahan apalagi yang toiletnya itu. Dan pas itu emang toilet itu emang kita buat posko agama. Kita tanya tentang agama. Gue sih nggak masalah kalau mau lanjutin. Gue takutnya ke anak-anaknya. Apalagi ke panitianya yang nggak kuat dengan masalah beginian gitu. Kalau ketempelan berabe, nggak ada makeup. Ya, ditambah ini area yang kita nggak tahu. Area kita nggak tahu itu sembarangan lu mau ngotor apa gimana, lu ketempelan siapa yang mau handle. Nah dengan problem yang terjadi sama badan lo yang lo rasain itu endingnya gimana tuh? Ya, gue cuman kayak malam itu aja panas badan gue kayak berat tapi kakinya udah ya segeran. Kita ngadain acara lagi nyampe main lumpur-lumpuran atau gimana nggak kenapa-napa sih. Jadi kayak tragedi yang tadi malam kita habis survei jalan itu nyampe bener kita lari-larian dilewatin toilet itu kayak udah berlalu aja, udah nggak ada masalah lagi paginya.
Oh, udah bodo amat aja Bodo dengan amat apa kita yang terjadi kemarin iya, ya. bodo amat yang udah terjadi, udahlah nggak usah dipikir lagi. Cuman jadi cerita aja gitu. Sampai momennya di kantor lu. Kantor itu paling the best sih, kantor paling the best banget. Ya yang lo tahu kayak AC udah lo matiin Ini, semua. iya, jadi banjir. Banjir sama air AC yang netes. Iya, jadi Sampai iya. Netesnya benar-benar kayak kita emang kan biasanya kan namanya air AC kan kalau nggak salah dilemparnya keluar, ini nggak ditempel di apa, ditaruh di ember. ember di bawah itu biasa Nah, kan iya. ada juga yang kayak gitu. Makanya itu luber-luber. Luber sampai keluar. Nah, itu pertama kali banget gue ngerasain. Yang kedua yang tadi gue bilang, yang HRD gue sama monitor. Dan salah satunya parkiran di area belakang kantor gue. Jadi masuk kantor, di sini ada parkiran luas. Di situ biasanya kita parkir, di situ cuma lumayan horor juga sih. Jadi emang Apalagi, setiap iya. lo ya kalau udah malam ke area parkir tuh selalu Wah, nggak enak tuh. bukan gak enak sih, awalnya beda aja sih. Iya. Tapi ya mungkin karena udah biasa di situ ya udah jadi tempat tongkrongan juga kalau malam situ. Ya mau nggak mau ya. Mau nggak mau tempat tongkrongan malah kita jadi nongkrong di situ juga. Cuman memang ada satu tempat itu benar-benar gila banget sih ceritanya gitu. Bukan gua doang yang ngalamin. Orang yang lama kerja di kantor itu juga udah biasa ngalamin gitu. Dan itu gue ngerasain sama temen gue juga yang ada di sini. Jadi kita kayak, gue nggak mau ceritain karena itu salah satu yang dia sampai berani ngikutin kita sampai rumah sih. Ini gue. Jadi ada satu kejadian yang emang itu nggak bisa lo Nggak usah ceritain gue ceritain, karena karena- emang kalau ceritain Dan itu pengalamannya parah. lo sampai diikutin sampai rumah. Kalau gue nggak. Oh. Kebetulan temen lo? dua sahabat gue kena. Dan itu sahabat gue yang satu lagi nyampe kakinya bilang iya. Itu tragedi, parah sih, udah kayak Rinding lagi gue. tragedinya malam Jumat. Abis sambil nonton Dina Risa. Mancing banget. Aduh. Nah, tapi gue yang emang sering kerja di sono, apalagi gue yang sering pulang malam. Gue sama teman-teman gue biasanya kalau pulang tuh jam 11 ya, dari tempat itu yang gue bilang horor. Cuman kayak gak pernah ganggu. Mungkin kita anak cowok semua kali ya. Cuman satu momen yang tadi gue bilang gak bisa gue ceritain. Gue, sahabat gue yang di sini juga dengerin, dan sahabat gue juga ngerasain juga. Bertiga kita di belakang, duduk paling belakang kayak nengok, dengerin. Ya udah, pulang yuk, pulang daripada kenapa-napa pulang. Bubar langsung. Bubar. Itu gue mungkin satu salahnya ada satu yang lagi main sih. Temen lo yang cewek satu ini. Ada, jadi di situ ada berapa cewek ya? 1, 2, 3. Di tim gue 3. Kondisi lagi rame juga ya. Banyak, ada 9, ada 8 atau Dan 9. semuanya mendengarkan dan Enggak. merasakan. Gue cuman Bertiga doang? Bertiga doang. Makanya gue bilang, balik. Gue udah ngomong, balik. Tanggung. Balik udah, daripada tanggung balik. Gue gak mau kenapa-napa juga kan ya, kalau gue gak masalah gitu. Semuanya balik. Balik. Semuanya bubar. Bubar. Soalnya yang gue rasain adalah, gue anehnya cuman, yang membuat gue bilang balik itu adalah, pas kita lagi tengah-tengah nonton, mati hidup lah. Padahal tuh HDMI-nya baru, padahal dari awal kita nonton nggak pernah gitu. Di akhir-akhirnya kayak, loh HDMI longgar mulu apa gimana gitu. Kayak mati, hidup lagi. Dan nggak pernah ada gangguan ya. Nggak pernah ada gangguan, gue jam 11 pun nggak pernah ada gangguan. Malah gue pernah kerja sampai jam 2 pagi di situ, nggak pernah gangguan. Dan setelah itu pun, setelah kejadian malam itu pun, besok-besokannya nggak bermasalah juga Nggak itu. bermasalah. Cuman di situ doang. Cuman di malam itu doang. Iya. Mungkin karena kita sering langsung pulang, habis itu udah jam pulang. Oh. Tapi kalau yang cowok-cowoknya masih nongkrong malam nggak masalah. Kita waktu itu pernah gue nyampe jam 2 malam di situ. Nungguin kontainer atau gimana, nungguin LED. Project gue nggak apa-apa. Cuman ya mungkin salahnya yang tadi gue bilang ada satu cewek yang sih gitu. Itu pemicu juga kan, salah satu juga membuat wah nih bisa nih kita deketin atau kita masukin gitu. Karena kan cewek yang begitu kan gampang banget dimasukin, apalagi yang bengong. Kalau yang cowok-cowok mah pikirnya nggak mungkin kosong lah, pasti mikir apapun nggak jelas, pasti mikir. Ya gue takutnya cuma yang kenanya cewek-ceweknya aja. Sahabat-sahabat gue ya, kalau kayak gitu
siapa yang nemenin orang? Dan lumayan banyak ya yang kesurupan atau apa tuh kebanyakan dialami sama cewek ya. Iya, karena kan ya salah satu kan ceweknya tulang rusuknya kan kosong lebih lebar daripada laki kan. Ya itulah yang gampang cewek kena gitu. Dia bilang ya udah daripada kena berabe nih malam nggak ada siapa-siapa yang bisa bantu, dengan balik. Jangan ambil resiko aja udah. Dan itu gue kalau misalnya untuk ceritainnya nggak bisa sih, gue kayak ya ini masih hal yang paling berat buat berat banget sih. Cuman yang emang di situ yang kantor paling berat banget sih menurut gue. Dari perjalanan gue yang gue rasain cuman itu sih. Tapi sekarang lo masih berkantor di sana? Udah enggak. Oh udah pindah? Gue kebetulan salah satu di perusahaan multi internasional berlogo oranye. Oh, oke. Ya gue di situ sekarang untuk sekarang. Tapi ya gue ngerasain kayak mungkin dari teman-teman gue kayak cerita, ya gue percaya karena itu kayak ada yang pernah ngeliat Simba merah. Itu di mana? SMP. Oh. Tapi gue lupa ceritanya. Cuman emang posisi gue nggak tahu pasti. Cuman emang ada yang pingsan karena buat mbak berbaju merah. Kan biasanya baju putih ya, baju merah. Kan ada katanya ada yang itu baju merah. Dan itu udah high levelnya. Ya. Oh ya udah paling high level yang kita tahu yang bisa katanya bisa ngerasuk bener-bener kayak gue nggak tahu dah. Tapi gue itu nggak tahu cerita pastinya, cuman dengar dari sekitaran aja dari temen gue yang di situ. Cuman yang tadi gue bilang SMP itu juga yang merah itu cuman pengalamannya juga yang di kampung orang gitu, emang kita lagi LDKS. Oh bukan di daerah sendiri? Bukan ya, lagi di LDKS di kampung, kebetulan kampungnya almarhum guru olahraga gue. Oh. Cuman gue nggak ngerasain apa di situ, aman aja. Dapet yang mandi cuman kawaran nimba, yang atasnya bolong langsung kelihatan hutan. Ini biasa aja. Kalau gue kayak nggak ngerasain apa sih. Kayak ya kayak gambarannya kayak di film KKN gitu lah ya. Iya hampir. Kurang lebih ya. Tapi nggak se-KKN banget. Cuman masih kayak pedesaan, atasnya ke gunung udah kayak gitu. Cuman kayak masih nimba. Ya daerah perkampungan banget. Gak ada lampu. Sebenarnya lampu ada, jadi emang dimatiin sama dari pihak yang tadi guru olahraga gua, dimatiin. Jadi selama LDKS itu nggak boleh ada lampu. Kita cuma pakai petromak yang pakai minyak doang. Kalau kamar mandi kayak gitu bareng-barengan biar nggak ada yang takutan. Ya horor juga lah kalau buat yang orang baru atau gimana. Itu daerah mana bang? Aduh gue lupa daerah mana gue. Jawa Barat? Masih Jawa Barat. Masih Jawa Barat? Tapi benar-benar pedesaan banget. Asri banget, enak tempatnya. Kayak warganya sono kayak berenang di kali udah kayak hal biasa. Enak kalau ada matahari ya? Waduh mantap sih, sejuk banget apalagi pagi. Kalau udah malam, waduh nggak tahu. Nikmatnya udah berubah beda tuh ya? Tuh. Suara tenang sih tenang, enak, tenang, sunyi, kita bisa ngobrol, main gejreng-gejreng. Tapi horornya itu nggak bisa hilang tuh ya? Iya, tiba-tiba ada yang lewat kan nggak lucu. Ya gue nggak apa-apa sih kalau yang lewat juga sih, asal nggak ganggu. Iya. Asal jangan lewat di selengkat aja. Ya jangan dong, kasihan. Tapi ya itu sih. Tapi yang paling kalau di rumah paling bebas yang tadi diketawain. Itu. Gue penasaran deh sama yang tadi gimana? Nyeret rambut. Ya, kita tahu kan namanya Mbak itu kan rambutnya panjang ya. Jadi kayak bunyi apa sih? Segamblang itu di kuping bunyinya. Bunyi banget. Sret. Kayak orang narik barang. Kayak orang nyapu kali ya? Iya kayak orang nyapu pakai sapu ijuk. Strek. Gitu, nyata. Dan suaranya kayak suara step langkah gitu? Nggak ada step, rambut doang. Seret doang kayak gitu. Iya. Gitu-gitu? Iya, kayak srek. Nggak berhenti kayak srek gitu. Cuman yang jelas itu benar paling jelas ketawanya. Nyampe gue samperin keluar. Gue nyampe keluar, gue liat kanan kiri, jalan nggak ada orang, sepi banget jam 2. Gue nyampe liat ke belakang nggak ada siapa-siapa. Suara siapa dong kalau gitu? Ya menurut lu suara apa kayak gitu? Cewek tengah malam ketawa nggak mungkin dong, orang lagi ngobrol. Apalagi cewek yang malam-malam ngobrol. Kalau cowok sih wajar. Dan lu udah hafal banget area tempat lu ya? Nggak mungkin juga ada cewek kayak gitu malam-malam ketawa. Jelas banget kayak orang lagi bercanda. Ketawa lagi habis ketawa canda gitu. Lepas. Aduh. Cuman ya menurut gue udah biasa lah. Apalagi tadi pas lagi datang sini gue kayak disambut sih. Panas badan gue. Cuman pas lagi habis udah ngobrol-ngobrol, asik ngobrol sama lu pada, ya udah nggak sih.
awal gue bilang wah, sampai dia bilang jangan lihat ke atas. Iya wah, tempat narasi ini ya. Iya wah gila, kayak ngerasa disambut tapi kayak diwalakamin banget sih, nggak diganggu. Cuman kayak pengen tahu aja, panas badan gue, panas pas lagi naik, panas nyampe sini pun AC nyala panas badan gue. Kayak gue bilang abis kita udah banyak ngobrol kayak udah biasa aja sih, sampai sekarang udah biasa aja. Sampai sekarang udah Ya, nggak tadi datang ya. Awal tadi saya emang kayak pengen tahu nih orang baik atau gimana sih, kayak biasa lah kayak gitulah, penjaga kayak gini kan wajar lah. Ya, nah, emang banyak yang penasaran juga, orang yang main-main kesini juga. Kok gini ya, kok gitu ya, gitu. Ya, apalagi gue dapet jam segini kan pas lagi datangnya. Wah, jam 11 gitu. Waduh, gue pulang ntar buka garasi gelap semua itu. Bilang, tapi ya biasa sih. Ya, bilang ya udahlah. Asal kita nggak usah takut aja sih. Nggak usah takut. Sama ya udah, kalau misal dia ada munculin samperin aja. Iya. Dia yang kabur kok. Ya, dia yang kabur apa kita yang lari ya? Iya, kalau kita lari diikutin terus. Lanjutin aja, nggak usah takut gitu. Pengalaman lo sih parah bang. Ya tapi ya itu. Dan belum tentu orang bisa nerima kayak lo nerima gitu. Ya mau gimana lagi ya kan, di Al-Quran juga dicipta apa, kita bakal berdampingan sama yang makhluk jin. Iya. Jin yang berupa manusia pun ada. Iya. Ngapain, ya udah jalanin aja. Nih makasih banget nih Bang Rizal. Oke, thank you sama-sama. Udah mau cerita di narasi misteri. Ya. Semoga banyak hal-hal baik yang bisa diterima sama teman cerita, diambil yang positifnya, dibuang yang negatifnya untuk jadi pembelajaran kita semua ya. Benar. Terima kasih banyak Bang Rizal. Yo, nah, buat kalian yang punya cerita seperti cerita Bang Rizal, lo bisa DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau lo bisa email ke Narasi Misteri. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama ceritanya Bang Rizal, lo bisa share video ini sebanyak-banyaknya dan subscribe kita juga dan nyalain lonceng notifikasinya biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi dari para narasumber yang ada di sini. Jangan lupa follow juga akun TikToknya Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari Instagram dan YouTube-nya Narasi Misteri. Kalau gitu, Narasi Misteri pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,